yang menjadi selain menjadi konsen, saya harap juga menteri yang ke depan itu kompeten nggak? Kompeten. Betul. Nah hari ini yang sangat disayangkan penguasa menggunakan alat negara untuk mengintervensi gerakan-gerakan mahasiswa. Ini kan negara kita lagi berkembang nih. Iya. Jangan sampai berkembang doang buahan enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Rahman Nahadori dalam acara Podcast NU. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah lama kita tidak bersua, tidak menyapa Anda semuanya, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sesi kali ini kita akan bincang hangat bersama anak muda yang saat ini menjabat sebagai koordinator pusat Dema PTKIN se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan sahabat kawan kita Muhammad Sahrus Sobirin. Sehat Ya. Ketua? Alhamdulillah Kang sehat. Alhamdulillah. Lama ya tidak mampir di PBNU. Lama, lumayan. Lumayan lama. Lumayan. Oke. Bisa dijelaskan kepada kami secara sekilas apa sebenarnya Dema PTKIN itu apa? Iya, jadi Kang, di kita ini kan aliansi BEM lah kalau di sekolah swasta. Namun penyebutannya berbeda karena di SK Kemenak itu dari badan eksekutif diubah menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi Dema sebutannya. Nah ini Dema ini bagian daripada BEM-BEM yang ada di lingkup Kementerian Agama PTKIN lah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang mana yaitu kampus-kampus UIN, IAIN, STAIN se-Indonesia. Nah, jadi berembuglah kita bergabung membuat sebuah aliansi yang mana salah satu tujuannya adalah menjadi mitra kritis pemerintah. Oke. Boleh bercerita mungkin sedikit saja kepada Suara NU. Bagaimana dulu proses Anda terpilih menjadi seorang koordinator pusat? Anda kan berasal dari kampus UIN, Ya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Betul. Kemudian menjadi seorang koordinator pusat. Mungkin bisa bercerita dulu. Iya, awalnya memang setelah waktu itu sudah lama direncanakan agenda silaturahmi nasional yang artinya adalah pemilihan koordinator pusat yang baru. Saya waktu itu masih menjabat sebagai presiden mahasiswa di akhir periode, yang mana pada angkatan kita waktu itu menggagas agar aliansi ini agar bisa tetap hidup. Maka harus dilaksanakan yang namanya silaturahmi nasional agar roda ini tetap berjalan. Nah pada akhirnya waktu itu terselenggara silaturahmi nasional di UINSI Samarinda. Jadi kita berkongres ria di sana dengan berbagai dinamikanya dan tekanan politiknya, tekanan kepentingannya, dan alhamdulillah waktu itu saya terpilih aklamasi. Menjadi koordinator pusat Dema PTKIN. Berarti menaungi berapa kampus PTKIN? Kalau hari ini di database kita ada 58 kampus PTKIN yang mungkin ada sekitar 8 atau 7 kampus yang berevolusi, yang dari IAIN menjadi UIN, yang dari STAIN menjadi IAIN. Itu hari ini banyak sekali kampus-kampus yang naik tingkatannya lah kira-kira gitu. Oke, 8 kampus. 8 kampus. Itu selaras dengan data yang ada di Kemenak ya, artinya jumlah UIN memang segitu ya. Betul. UIN, IAIN, STAIN itu segitu ya. Betul. Oke, sebelum masuk ke yang lebih serius ini ya, Kang Sobirin, mungkin saya pengen nanya dulu nih. Apa yang dikerjakan oleh teman-teman selama berada di Dema PTKIN ini? Ya, kami selain daripada tadi yang disampaikan adalah mitra kritis pemerintah, bagaimana kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, dan terkhusus mungkin karena kita berada di notabene-nya adalah Kementerian Agama berbau agama Islam, jadi kita terlebih fokus pada kaitan moderasi beragama. Jadi kampus-kampus di daerah itu, contoh mungkin daerah-daerah timur, yang saya rasa nilai-nilai moderasi di sana sangat-sangat tinggi. Jadi kerukunan antar umat beragama, bahkan di kampus-kampus PTKIN sana di timur itu ada beberapa mahasiswa yang non-Islam. Nah, jadi ini menjadi salah satu contoh bagaimana kerukunan beragama di kampus PTKIN ini bisa terwujud. Iya, inklusif lah ya. Inklusif, betul.
Oke, menarik ya. Intinya ini wadah silaturahim sekaligus Betul. konsolidasi Betul. untuk melatih dan menjaga marwah demokrasi kita ya. Betul sekali. Sebagai mahasiswa tadi agent of change, agent of Betul. social control ya. Oke, menarik dan berarti jumlah pengurus dari berbagai kampus kan? Iya, kita ambil per wilayah. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Nusra, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Oke. Teman-teman semuanya, sengaja kita hadirkan anak muda yang satu ini karena kita mau membincang soal bagaimana anak muda mahasiswa menjaga demokrasi kita, terlebih di Oktober sampai dengan 2029 nanti, Oktober 2024 sampai 2029 nanti kita akan dipimpin oleh pemimpin baru pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini kita akan menjaring, akan bertanya sejauh mana harapan dari teman-teman mahasiswa sebagai penjaga marwah demokrasi tadi kaitannya dengan mimpi untuk Indonesia di 5 tahun ke depan. Oke, mungkin saya akan mengawali dari pertanyaan, bagaimanapun Indonesia menjadi negara demokratis, negara Betul. yang menganut sistem demokrasi, di mana dinamika kita hidup dan bebas berekspresi. Betul. Yang penting tidak melanggar hukum, kira-kira itu ya. Betul. Nah, yang mungkin akan saya bertanya secara sederhana kepada Kang Sobirin. Saya menyebutnya Kang Sobirin. Bagaimana Anda melihat iklim demokrasi di 5 tahun ke depan, di mana kita punya ya peralihan ya dari kepemimpinan Jokowi K. Maruf Amin ke Prabowo Gibran. Anda melihatnya akan seperti apa gitu? Iklim demokrasi ini kepemimpinan ke depan, 5 tahun ke depan, tentu banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Walaupun hari ini cenderung demokrasi kita itu landai. Tapi memang ada beberapa momentum yang itu bisa jadi sangat panas. Kemarin yang terakhir, aksi di tanggal 22 Agustus terkait dengan putusan KPU terkait batas usia, yang itu akhirnya menjadi gerakan organik kemarahan rakyat yang itu tidak bisa dibendung sama sekali. Bahkan itu gerakan sampai ke daerah-daerah. Nah, artinya hari ini pemerintahan Prabowo Gibran, saya berharap daripada basically Pak Prabowo sendiri yang mana berasal dari ketentaraan ya, ini menjadi salah satu prospek ke depan agar demokrasi kita menjadi lebih kondusif. Tidak ada yang namanya kepentingan rakyat di bawah kepentingan golongan manapun. Karena kita lihat di aksi kemarin itu, mungkin kawan-kawan ini terlihat sangat marah ketika ada salah satu kelompok yang memanfaatkan celah demokrasi kita untuk kepentingannya. Nah, ini yang menjadi PR tentunya, dan kami juga berharap ke depan tidak ada lagi momentum-momentum seperti ini. Jadi semua momentum itu kami harapkan untuk kepentingan rakyat semata. Karena ya saya juga teringat perkataan Gus Dur ya, bahwasanya memang Pak Prabowo ini orang yang paling ikhlas. Dan saya rasa mungkin secara pribadi beliau sudah selesai, dan hanya keinginan beliau untuk mengabdi negara kepada negara yang sampai saat ini beliau berjuang akhirnya menjadi presiden terpilih. Saya rasa ini menjadi modal Pak Prabowo untuk bagaimana menjaga iklim kita lebih sehat lagi ke depan. Iklim demokrasi kita lebih baik lagi. Betul. Oke. Tapi dilihat dari dinamika yang sebelumnya terjadi, di mana mahasiswa melakukan demonstrasi memprotes berbagai isu yang dinilai bukan isu, kebijakan yang dinilai keliru. Lebih dari itu mungkin saya pengen tahu ini sebenarnya lebih dari itu apa sih tantangan demokrasi kita bangsa Indonesia di 5 tahun yang akan datang? Sebetulnya tantangan demokrasi kita itu sangat banyak sekali ya, karena Indonesia merupakan negara yang begitu majemuk
baik itu dari suku, ras, bahasa, agama, sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang sangat besar. Walaupun kita hari ini diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi nyatanya masyarakat hari ini ataupun mahasiswa-mahasiswa hari ini masih banyak yang terpengaruh oleh ya pemikiran-pemikiran negatif lah. Dalam artian mungkin ini bisa menjadi salah satu konsen di pemerintahan Prabowo Gibran yang mana meningkatkan daya nalar mahasiswa, daya nalar kritis juga kepada masyarakat, karena mahasiswa dengan masyarakat ini nggak bisa dipisahkan, Kang. Mau bagaimanapun mahasiswa ini lahir daripada masyarakat, begitu kira-kira. Nah, maka saya berharap mungkin nanti Pak Prabowo ini lebih fokus terhadap pendidikan dan peningkatan SDM kita, begitu. Pendidikan, peningkatan SDM, terus Betul. apa lagi yang Ya, kesejahteraan masyarakat, karena kan hari ini semakin banyak sarjana-sarjana yang pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, juga mungkin nanti bisa menjadi konsen juga, karena hari ini kan informasi ini tidak bisa kita bendung, Kang. Informasi teknologi informasi itu nggak bisa kita bendung. Makanya gimana caranya pemerintah itu membuatkan satu skema yang mana ini bisa menjadi acuan masyarakat untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Karena kan hari ini ya anak-anak SD pun masih dia bisa mengakses tentang informasi apapun itu gitu. Yeah. Hari ini kan tidak ada kekangan sama sekali. Nah, itu yang menjadi tantangan hari ini. Nah, mungkin nanti juga yang menjadi selain menjadi konsen, saya harap juga menteri yang ke depan itu kompeten, kan? kompeten? Betul. Oke, sebelum masuk ke arah yang lebih jauh, mungkin saya juga akan minta pandangan Kang Sobirin sebagai korpus Dema PTKIN nih. Soal salah satu tantangan demokrasi kita di Indonesia itu di mana ada semacam penguasa atau orang yang punya kewenangan itu intervensi ke kelompok-kelompok mahasiswa pemuda. Sebagai ketua dan korpus yang mungkin Betul. saya nggak tahu mengalami atau nggak tahu sih. Ya pasti mengalami, pasti semuanya mengalami, Kang. Ya, gimana tuh? Intervensi itu, karena begini, Kang, mungkin kita lihat pemerintahan Indonesia saat ini otoritarianismenya masih tinggi, sehingga itu membentuk sebuah pola pikir untuk semuanya diamankan, kira-kira seperti itu. Saya dulu pernah aksi juga, melaksanakan aksi, dan itu intervensinya luar biasa, Kang. Jangan ke saya ke keluarga saya juga pun itu mengalami hal itu gitu. Bapak saya ditelepon oleh diancam-ancam. Nah, ini menjadi kemunduran bagi saya, karena kenapa? Kita itu dilindungi oleh undang-undang, Pak, untuk kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat. Selagi pendapat itu untuk membangun. Nah, hari ini yang sangat disayangkan, penguasa menggunakan alat negara untuk mengintervensi gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, ini Dan itu ada terjadi. Dan itu terjadi, Pak. Dan itu terjadi. Makanya penting hari ini untuk mahasiswa menjaga idealisme, sebagaimana Tan Malaka bahwa idealisme adalah kekayaan terakhir bagi pemuda. Nah, itu juga yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena bagi saya segala bentuk perjuangan terhadap rakyat itu harus dijadikan poin utama. Oke. Jadi ketika Anda diintervensi, Anda batal atau tidak itu demonstrasinya? Oh, tentu tidak. Tidak, ya? Kita lanjut terus. Karena doa restu dari orang tua juga. Walaupun waktu itu saya juga kalau di orang tua saya bilang jangan, saya kayaknya bakal batal aksi. Tapi karena orang tua saya bilang ya udah lanjut aja. Karena memang ini isunya isu betul dan untuk kepentingan orang banyak, lanjutkan. Akhirnya saya lanjutkan. Oke. Menurut Anda di pemerintahan ke depan atau misalnya yang mana kita tahu bahwa ke depan mahasiswa kemudian dinamikanya itu akan tetap seperti ini ya, akhirnya tetap berulang. Akan tetap ada isu yang yang dikritisi dan kemudian turun dan lain-lain. Anda maunya seperti apa? Sebetulnya gini, Kang,
yang sangat diinginkan oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini, terus beberapa kebijakan yang dulu-dulu kita adakan demonstrasi besar-besaran lah, omnibus, ciptaker segala macam. Yang kita inginkan adalah keterlibatan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat terhadap produk hukum tersebut. Karena ini menyangkut kita. Nah, hari ini bagaimana kita mau percaya dengan penguasa hari ini ketika memang kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu pro terhadap kelompok tertentu. Nah, ini kan yang menjadi catatan penting. Karena itu pun sebetulnya sudah diatur bahwa keterlibatan masyarakat itu harus ada. Nah, sayangnya hari ini banyak sekali aturan-aturan yang tidak melibatkan masyarakat, padahal itu masyarakat terlibat di situ dan itu kepentingan masyarakat gitu. Kok masyarakatnya nggak dilibatin? Nah, ini yang menjadi keinginan mahasiswa dan masyarakat hari ini. Oke, selama Anda gabung menjadi BEM atau menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, Anda kan pasti banyak berdiskusi dengan kawan-kawan yang lainnya. Apalagi sekarang menjadi koordinator pusat ya. Iya, itu sering keliling-keliling juga. Sering keliling dan banyak berdiskusi. Sebenarnya apa saja sih apa saja sih yang disorot oleh kawan-kawan Dema PTKIN kaitannya dengan kebangsaan, dengan situasi negara kita, yang membuat teman-teman akhirnya harus melakukan gerakan itu, isu apa aja atau urusannya tentang apa gitu? Ya tentu kalau urusannya tentang apa itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Ya contohnya apa? Ya kayak kemarin mungkin di omnibus, ciptaker segala macam kita ikut turun aksi juga. Terus kemarin yang apa masalahnya menurut Anda di Undang-Undang Cipta Kerja itu? Kalau kemarin pembahasan kita, kalau saya tidak salah ingat ya, itu ada beberapa poin yang memang digarisbawahi. PHK sepihak, tidak adanya uang tunjangan, bahkan penghilangan cuti kelahiran, segala macam itu kan menjadi konsen yang harusnya itu menjadi hak para pekerja. Nah, itu tidak ada. Akhirnya waktu itu Anda demonstrasi. Betul. Kita ikut juga karena itu gabungan juga dengan mahasiswa dan masyarakat yang lain. Karena penting, Kang. Hari ini pemerintah mungkin dia rasa dengan kita membuat kebijakan yang seperti itu, masyarakat akan diam. Tidak mengurus. Karena terlena entah itu dengan kegiatannya, dengan teknologi hari ini. Tapi nyatanya masyarakat masih tetap mengawasi. Nah, ini yang harusnya para pimpinan kita itu menjadi sadar bahwasanya kepentingan rakyat ini harus benar-benar didahulukan di atas kepentingan kelompoknya. Oke, saya tadi akan menindaklanjuti nih di obrolan sebelumnya yang Kang Sobir ini nyinggung soal tantangan kita ke depan ya, tantangan semuanya Indonesia ke depan soal pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain. Berdasarkan dari hasil kajian dan temuan dari teman-teman mahasiswa, terutama Dema PTKIN, apa saja yang sebenarnya ke depan itu harus diperbaiki, isu apa saja yang harus diperbaiki oleh pemerintahan ke depan, terutama yang berkaitan dengan ya masyarakat maupun mahasiswa. Iya, ini kalau menurutku sebelum kita ke sana, menarik kita bahas tentang sarpras pendidikan, sarana dan prasarana. Banyak sekali kampus, ya terus di kita Dema PTKN, sarpras itu tidak memadai. Contohnya apa? Ruangannya panas, tidak ada mungkin tempat untuk diskusi membaca, minimnya informasi beasiswa, juga mungkin fasilitas kampus yang kurang memadai, wifi-nya lemot kah, apakah ini itu kan menjadi gangguan dalam proses pembelajaran mahasiswa hari ini untuk mencapai, ya jangankan kita ngomongin Indonesia emas gitu, malah jadi Indonesia cemas ketika memang sarana prasarana pendidikan ini tidak memadai. Nah, mungkin ini yang menjadi konsen, harus menjadi konsen Prabowo Gibran ke depan, karena kita melihat kemarin ternyata Kang ada sekitar 4% dari APBN untuk pendidikan yang tidak terserap atau sekitar 111 triliun. Ini kalau kita alokasikan untuk membantu mahasiswa, entah itu yang tidak bisa melanjutkan karena terkendala biaya ataupun untuk pembenahan sarana prasarana, ini harusnya ada peningkatan yang lumayan signifikan, Kang. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Nah, ini
saya juga berharap nanti untuk ke depan biaya-biaya terkait pendidikan itu jangan diotak-atik. Nah, sekarang kan yang lagi rame Menkyu katanya mau ngotak-atik anggaran pendidikan. Nah, saya rasa ini salah kaprah. Justru ketika ingin kita memperbaiki Indonesia ini dan untuk mempersiapkan nanti Indonesia emas, segmentasi pendidikan itu harus benar-benar dipersiapkan. Oke. Karena kalau kita tidak mempersiapkan pendidikan, SDM kita rendah, mau gimana kita bisa maju, Kang? Jadi itu sorotan utama dari teman-teman mahasiswa. Betul. Terutama dari PTKIN. Betul. Selain itu masih ada nggak? Mungkin ini otokritik juga. Iya. Otokritik buat teman-teman mahasiswa yang mana hari ini dilema terhadap ya kemajuan teknologi, kurangnya minat baca, kurangnya minat diskusi. Ya walaupun sampai hari ini pun masih banyak kawan-kawan yang berjuang di garis rakyat. Tapi pada kenyataannya ketika saya berkeliling juga, ternyata minat baca kawan-kawan mahasiswa itu masih sangat-sangat minim, Kang. Kalau mungkin dulu saya masih ngerasain, Kang, ada pojok diskusi gitu kan. Iya. Setelah kelas kita diskusi di pojok-pojok kampus segala macam sambil ngopi-ngopi. Nah, sekarang ketika saya berkeliling memang sudah tidak kelihatan lagi gitu hal-hal seperti itu. Ini mungkin jadi otokritik buat kawan-kawan mahasiswa. Itu PR dari PTKIN itu. Ya, betul. Jadi mau seperti apa nanti pencegahannya atau mitigasinya agar itu tidak, atau gimana untuk membangun kembali budaya literasi tadi? Mitigasinya di Sarpras itu. Sarana prasarana dulu. Sarana prasarana dulu karena kita nggak bisa. Kalau nunggu anggaran lama dong. Kita nggak harus nunggu anggaran, Kang. Sarana prasarana itu kan yang penting kita ada tempat. Ada tempat. Kita nggak ada buku di perpustakaan, mahasiswa pasti pernah lah beli buku. Ya, saya juga sering beli buku. Kawan bisa diskusi dengan terkait hal apapun itu, baik itu kebangsaan, pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa ini Sarpras itu menjadi penting karena untuk kenyamanan juga, Kang. Kalau nggak ada tempatnya, mau gimana kita bisa diskusi? Gitu. Oke. Masuk akal dan mudah-mudahan didengar ya. Amin. Apa yang dikeluhkan tadi. Iya. Tapi lebih penting dari itu, teman-teman mahasiswa, teman-teman Dema memang harus juga semacam apa namanya ya, semacam mencari tahu secara mandiri. Apakah itu soal beasiswa? Karena kan dulu sekarang beasiswa lebih terbuka ya. Betul. Terutama untuk akses beasiswa S2 ya, S2, Ya. S3. Kalau S1 mungkin masih minim ya, masih bukan minim ya, ada tapi nggak terlalu, kecuali ke luar negeri. Betul. Rasa-rasanya Kemenag saja sudah mengeluarkan anggaran yang cukup luar biasa untuk beasiswa itu, terutama kerjasama dengan LPDP itu. Betul. Jadi memang jangan harus melek teknologi memang Betul. untuk mencari informasi itu. Apa yang mau disampaikan? Tapi kadang, Kang, ironinya di kampus-kampus daerah itu informasi itu sulit didapatkan. Sulit Didapatkan dan cenderung itu hanya orang-orang terdekatnya yang dapat. Biar tidak sulit didapatkan, seperti apa solusinya kira-kira? Yaitu akses keterbukaan informasinya benar-benar terbuka dan juga jangka waktu misal pendaftarannya itu diperpanjang, jangan hanya seminggu. Orang kan punya kesibukan masing-masing, ya mahasiswa dengan tugas kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa rentetan waktu ini skema waktu ini yang harus dipikirkan agar pemerataan terhadap beasiswa itu jadi benar-benar sampai ke daerah. Oke, saya keinget isu UKT BKT, UKT Betul, ya, yang UKT. sempat ramai, baik di kampus umum maupun kampus PTKIN. Betul. Saya pengen tahu sebenarnya ada masalah apa dengan UKT? Gini, Kang, hari ini ketika kita melihat kondisi negara hari ini dengan kurangnya lapangan pekerjaan, ekonomi yang menurun karena mahasiswa di PTKN itu notabene-nya adalah mahasiswa menengah ke bawah. Iya. Nah, ini menjadi alasan banyak sekali mahasiswa PTKN yang tidak bisa melanjutkan terkait kendala anggaran. Nah, kenaikan UKT ini menjadi konsen juga. Kalau kemarin mungkin dari Kemendikbud sudah mengeluarkan SK pembatalan kenaikan UKT. Namun ternyata di PTKIN itu masih ada mahasiswa baru itu. Karena nilainya lebih rendah dari kampus umum kan. Saya rasa itu bukan menjadi alasan utama ya. Karena kita lihat juga dari sarana prasarana yang hari ini mungkin sangat lambat. Saya rasa penaikan UKT ini tidak harus terjadi gitulah. Kira-kira.
Tapi kalau ini sudah tepat sasaran belum yang golongan-golongan di UKT itu? Nah, ini yang menarik, Kang. Gimana Ketika saya keliling juga ternyata ada beberapa kampus yang itu golongan 1 400.000 itu diberikan kepada kolega-koleganya, kenalan-kenalannya daripada pihak-pihak rektorat. Nah, ini yang menjadi miris yang harusnya Itu data atau asumsi? itu data, Bos. Itu data, Kang. Karena saya sendiri yang keliling bertanya, dan itu juga ada laporan dari kawan-kawan Dema yang lain bahwasanya memang ada kuota yang dipermainkan oleh oknum-oknum di rektorat yang mana yang dilakukan teman-teman ketika mengetahui itu gimana? ya kita pengumpulan data yang pertama, terus kita cross check apakah memang mahasiswa ini betul-betul layak atau tidak, karena ada juga mahasiswa yang golongan 1 tapi HP-nya iPhone. Ini kan nggak masuk akal gitu. Oke. Yang golongan 1 ini kan khusus untuk orang-orang yang tidak mampu lah kira-kira gitu. Oke. Oke, Kang Sobirin, kita pengen melihat dan memandang lebih jauh soal Indonesia. Kalau tadi kan lebih ke soal PTKIN, Betul. soal dinamika yang terjadi di organisasi mahasiswa antara Dema ini dan PTKIN, semuanya itu punya pandangan tersendiri ya. Betul. Kaitannya dengan bangsa ini maupun kaitannya dengan kepentingan mereka di kampus ya. Betul. Nah, kita ingin bahas lebih luas soal Indonesia menjadi negara yang maju bersama pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Menurut Kang Sobirin nih, dengan adanya visi misi yang sudah disampaikan oleh Prabowo kaitannya dengan Indonesia maju tadi, seberapa optimis Anda melihat realisasi dari visi misi yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo Gibran gitu? Kalau saya cukup optimis sih, cukup optimis karena melihat daripada sosok Pak Prabowo yang notabene latarnya adalah ketentaraan, saya rasa dia akan segenap hati dan segenap jiwa melaksanakan visi misinya yang dibuat sendiri. Karena ya mungkin kita tahu pantang bagi seorang tentara untuk menjilat ludahnya sendiri kira-kira seperti itu. Iya. Nah, juga mungkin nanti yang jadi catatan untuk pemerintahan Prabowo Gibran terkait skema Indonesia Maju. Ini kan negara kita lagi berkembang nih. Iya. Jangan sampai berkembang doang buahan enggak gitu. Nah, ini kan yang jadi salah satu catatan adalah bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa mengakomodir perihal-perihal atau isu-isu yang terjadi hari ini di masyarakat. Contohnya kayak tadi kita bahas pendidikan, terus kesejahteraan masyarakat, yang mana kita ambil contoh mungkin salah satu programnya makan siang gratis lah, makan siang bergizi. Nah, ini saya rasa program ini harus benar-benar tepat sasaran, karena hari ini Indonesia lagi mengalami stunting kan. Banyak sekali anak-anak kita yang kekurangan gizi, sehingga ini menjadi salah satu insiden yang harus diselesaikan oleh negara. Iya. Pendistribusian ataupun hilirisasi ini harus benar-benar tersalurkan, Kang. Karena kita khawatir ada pihak-pihak yang bermain gitu. Potong-potong anggaran kah, ataupun pendistribusian yang tidak merata, ataupun bahkan tidak terdistribusi. Artinya nah, ini jangan sampai dikorupsi. betul, itu dia. Nah, ini kan jadi rawan korupsi. Hal-hal seperti ini tuh jadi rawan korupsi. Memang Anda yakin bahwa program itu akan berjalan? Kalau saya yakin akan berjalan, Mbak, program ini. Cuman yang kita harus karena itu udah jadi janji Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk terkait makan siang gratis ini. Cuman yang kita soroti adalah pendistribusiannya, yang mana ini harus kita kawal bareng-bareng. Karena ini bukan anggaran sedikit, Kang. Iya. Oke, itu soal mimpi Anda terhadap Bapak Prabowo dan Bapak Betul. Gibran ya sebagai presiden dan wakil presiden. Oke, lebih dari itu bagaimana Anda melihat soal keamanan, misalnya karena Indonesia beberapa kali juga berkonflik dengan negara-negara tetangga kaitannya dengan Pulau Natuna, kemudian pulau-pulau yang lain yang diklaim sebagai dimiliki atau diklaim punya mereka gitu. Bagaimana melihat itu? Nah, ini mungkin salah satu poin utama dari Pak Prabowo.
Karena melihat kemaritiman hari ini, ya betul sekali tadi banyak sekali wilayah-wilayah kita yang digeser-geser oleh negara-negara Caplok tetangga. apa digeser? Digeser Pak, digeser habis itu dicaplok. Nah ini kan berarti penguatan keamanan kita harus selalu ditingkatkan. Baik itu dari kemaritiman maupun keamanan yang lain, terkhusus cyber. Cyber kita tuh masih sangat lemah, Kang. Iya, ya, makanya kemarin kan sempat ramai kan. Betul, kasus Brand chipper. Dan saya rasa hari ini data-data masyarakat Indonesia itu udah sering Tersebar. diperjualbelikan dan tersebar, Kang. Bukan judi online, apa namanya? Pinjaman online. Pinjaman online. Nah, banyak juga kasus-kasus penipuan, penyalahgunaan data diri. Nah, ini saya rasa keamanan cyber ini sangat harus perlu ditingkatkan. Iya. Makanya kemarin ketika TNI membuat satu korps cyber tentang keamanan, saya rasa ini jadi salah satu bentuk penambahan kekuatan. Karena mungkin dari Kominfo sendiri Amunisi baru ya. ya tenaga baru, amunisi baru agar keamanan cyber kita itu aman dan juga membuat masyarakat jadi tenang. Karena kan yang hari ini yang risau data-datanya dipakai, bahkan jangankan masyarakat awam, data-data tokoh-tokoh publik pun itu banyak tersebar dan disalahgunakan. Seperti itu. Oke. Nah, selain soal tadi keamanan, kemudian soal visi misi makan siang gratis. Nah, saya juga pengen tahu nih, sejauh ini kan salah satu negara yang maju itu ditopang oleh ekonomi yang maju juga. Iya, betul. Indonesia saat ini menjadi negara berkembang dengan target negara maju di 2045 nih, Indonesia emas itu. Iya. 1 abad Indonesia. Betul. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kok rasanya itu semacam mesti tertatih-tatih untuk mengarah ke arah sana. Kira-kira menurut Kang Sobirin ini, langkah yang seperti apa agar kemudian perekonomian kita itu sebagaimana yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, misalnya berapa persen, 5% misalnya, berapa persen? 7%. 7% misalnya. Langkah yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar ekonomi kita tetap stabil bahkan maju gitu. Kalau turun jangan gitu. Iya. Nah, ini menarik, Kang. Karena hari ini kan pemerintah mulai fokus pada ekonomi mikro. Jadi pemberdayaan UMKM. Nah, mungkin ini perlu ditingkatkan lagi. Dalam artian banyak sekali hari ini pengusaha-pengusaha muda yang itu saya rasa dia memiliki peran dalam mewujudkan hal itu. Entah itu penaikan minat belanja dan juga pembuka lapangan pekerjaan. UMKM ini harus sangat-sangat diperhatikan. Walaupun hari ini mungkin pemerintahan saat ini sudah mulai bagus memperhatikan kawan-kawan UMKM yang hari ini, tapi saya rasa perlu ada perhatian lain. Model contoh pinjamankah untuk pembukaan usaha, ataupun ada program dari pemerintah yang khusus untuk masyarakat ibu rumah tangga kah gitu, ataupun pemuda-pemuda di desa, entah itu lewat Karang Taruna atau apapun itulah. Saya rasa ini menjadi penting untuk peningkatan ekonomi kita, karena Indonesia itu pertumbuhannya lewat UMKM itu, Kang. Iya. Oke, tapi kita tahu bahwa berdasarkan informasi yang terupdate ya, bahwa Bapak Prabowo dengan tim transisinya sedang mempersiapkan dan sedang menjaring atau sedang memilah dan memilih, sedang menyeleksi secara ketat calon-calon menteri sebagai pejabat atau pejabat publik, pejabat negara yang akan mengimplementasikan visi misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bicara soal menteri ini, biasanya kan teman-teman mahasiswa biasanya lebih lebih dekatnya dengan menterinya atau dengan pejabat-pejabat yang ngebantu Pak Presiden. Saya pengen tahu sosok menteri yang seperti apa yang sebaiknya mengisi pos-pos di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, tentu
para menteri ini ya Prabowo terususnya harus meritokrasi ya. Maksudnya menyiapkan pos-pos menteri ini dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya juga berharapnya Pak Prabowo ini tidak terlalu terbawa mungkin suasana balas budi sehingga menempatkan suatu pos menteri itu karena balas budi seseorang itu. Oke. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Makanya meritokrasi ini penting, Kang. Bagaimana Pak Prabowo dan timnya memilah dan memilih calon-calon menteri yang sesuai kapasitas dan memiliki mentalitas yang mumpuni juga. Oke, ahli di bidangnya berarti. Ahli di bidangnya. Karena selain daripada ahli, ya netizen Indonesia ini kan terkenal ganas, Pak. Terkenal ganas kan. Cacian, makian. Nah, menteri itu Harus siap mental. siap dicaci, siap dimaki. Memang harus seperti itu. Oke, Karena tadi bos boleh dirinci ya. Jadi Ya. Ahli di bidangnya, siap mental, terus siap apa lagi? mental. Terus juga memiliki koneksi. Nah, ini yang penting. Jejaring. Karena tidak mungkin seorang menteri ini hanya lingkup berkutat pada kementeriannya aja, tidak ada kerjasama dengan bidang-bidang lain. Oke. Selain itu, bagaimana tanggapan Anda soal latar belakang atau rekam jejak para calon menteri itu? Tentu juga, Kang, rekam jejak menteri ini harus bersih dari segala macam kriminalitas, dari segala macam bentuk contoh tindak asusila dan lain sebagainya. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, dan itu harus benar-benar clear dan diperhatikan. Karena kenapa? Ketika memang nanti calon menteri yang mengisi pos-pos nanti itu ada cacat sedikit, nah ini akan menjadi gorengan juga, Kang. Iya. Dan trust masyarakat itu akan berkurang. Oke. Itu harapan Anda untuk para menteri. Betul. Kira-kira seandainya mengandai-andai ini, kalau misalkan Bapak Sobirin ini menjadi seorang pejabat negara, menjadi seorang menteri di 10 tahun ke depan atau misalkan 15 tahun ke depan, Anda menjadi menteri apa? Kalau saya ditanya mau jadi menteri apa, karena saya basically pesantren ya, Iya. mungkin menteri agama boleh lah. Iya. Ya, karena kan basically juga dari kampus-kampus keagamaan. Iya. Karena banyak sekali PR yang hari ini harus diselesaikan oleh Kementerian Agama. Menteri agama tuh kuehnya banyak, Pak. Rebutan orang. Iya, karena kan ketika ditawarin nih misal jadi menteri apa, saya pengennya menteri agama. Karena kenapa? Banyak sekali PR, Pak. Selain daripada PR untuk moderasi, juga PR pendidikan, PR pelayanan keumatan yang hari ini banyak sekali disoroti oleh masyarakat. Nah, ini harus berbenah betul-betul agar pelayanan keagamaan itu bisa dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan nunggu 15 tahun yang akan datang sebelum Wallahu alam. maksudnya gimana tuh? Oke. Banyak ternyata yang dibincangkan ya. Betul. Oleh teman-teman Dema PTKIN ya. Banyak yang disorot dan Betul. mungkin terakhir sebagai closing statement dari Bapak, dari sahabat dan kawan Sahrus Sobirin, apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depan agar lebih baik dan tentu lebih maslahat untuk masyarakat? Oke. Jadi saya teringat salah satu syair yang pernah dibawakan oleh almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur. Waladatska ummuka yabna adama bakia wan nasu haula yadhakuna sururo fajhat li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika duhikam masruro. Artinya, ibumu melahirkanmu wahai anak Adam, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketika itu kita semua menangis. Wan nasu haula yadhakuna sururo, dan orang-orang di sekitar tertawa bahagia. Fajad li nafsika antakuna idza bakau, maka jadikanlah orang-orang di sekitarmu itu menangis. Fi yaumi mautika duhikam masruro, di hari kematianmu dan kau tertawa bahagia. Artinya apa? Sebagai hari ini pelaku sejarah yang mana memimpin Indonesia dan juga mempersiapkan Indonesia Emas 2045, Pak Prabowo dan Mas Gibran harus bagaimana bisa menciptakan suatu kondisi Indonesia yang maju dan juga terstruktur. Tidak adanya hal-hal ataupun kepentingan rakyat di bawah kepentingan pribadi. Dan juga pesan khusus untuk Mas Gibran. Mas Gibran hari ini menjadi orang nomor 2 di Indonesia, anak muda
mempunyai kompetensi, tunjukkan kompetensi Mas Gibran. Buktikan bahwa anak muda hari ini mampu untuk memimpin negara kita. Mungkin Oke. itu. Terima kasih sahabat Muhammad Sahrus Sobirin ya. Sahrus Sobirin, mudah-mudahan teman-teman di Dema PTKIN semuanya sehat, dan yang paling Amin. penting lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya tahu teman-teman juga katanya belum lulus ya. Betul. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Mohon doanya. Mohon doanya ya, kita doakan yang terbaik lah. Yang amin, penting amin. teman-teman harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan yang setelah itu bisa kuliah lagi, Amin. bisa mengambil pengabdian yang paling disukai oleh teman-teman, mau di bidang apa yang penting maslahat untuk semuanya. Betul. Oke, demikian teman-teman Suara NU semuanya, perbincangan kami dengan anak muda mahasiswa Dema PTKIN se-Indonesia sebagai penjaga demokrasi kita. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wallahumma fiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.